Halo, selamat malam pemirsa. Terdakwa kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, yaitu Dr. Tifa, mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji sah atau tidaknya dakwaan kembali yang diajukan oleh pihak Kejaksaan Agung atas putusan sela yang sudah diterima oleh Dr. Tifa dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Apa kira-kira pertimbangan dari pihak Dr. Tifa mengajukan permohonan pra-peradilan tersebut dan seperti apa dampak hukum ke belakangnya? Kami akan membahasnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Ken Ana. Dan saya Vena Kintan. Pemirsa, kami juga sudah siapkan beragam informasi menariknya lainnya yang akan menemani malam hari Anda. Kita mulai Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya. Sebuah gudang pengolahan cat di kawasan pergudangan Kalideres, Jakarta Barat terbakar. Diduga berawal dari kebocoran gas saat memasak, kebakaran melanda permukiman warga di Jalan Stasiun Lama, Bandung, Jawa Barat. 7 bangunan hangus terbakar. Gedung yang tengah dalam tahap renovasi di Jalan Cikini Raya Menteng, Jakarta Pusat terbakar. Api berkobar cukup hebat dan nyaris menyambar gedung Sekolah Menengah Negeri 1 Jakarta. 4 nelayan berhasil diselamatkan tim rescue Posar Bakauheni Basarnas Lampung setelah kapal mereka mati mesin dan terombang-ambing di perairan Gunung. Seorang wanita yang datang bersama anaknya dari Makassar, Sulawesi Selatan, pingsan di posko informasi dan penyelamatan KMP Mutiara Sentosa II. Ya, ia pingsan setelah tidak menemukan nama suaminya dalam daftar 62 korban terakhir yang telah terevakuasi kapal negara Masalembo maupun daftar data manifest kapal. Pemotor lansia menerobos masuk jalur kendaraan roda 4 di jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Sang kakek tertabrak mobil dan terpental menghantam kaca depan mobil. Ya pemirsa, dari Anda tentu mengikuti bagaimana perjalanan dari kasus tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kali ini Dr. Tifa mengajukan permohonan pra-peradilan untuk menguji sah atau tidaknya dakwaan kembali yang diajukan oleh Kejaksaan Agung usai putusan sela terhadap Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kira-kira apa yang menjadi pertimbangan dan bagaimana dampak hukum ke depannya? Kami akan membahasnya malam hari ini bersama dengan 3 orang narasumber yang sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusinya. Pada saat iklan sudah semakin seru. Harus kita hadirkan juga penjelasannya ketika sudah on air lagi supaya pemirsa juga ikut paham dan ikut belajar atas proses hukum yang tengah berlangsung. Pak Beni, sebetulnya bagaimana sih posisinya KUHP baru ini sehingga persidangan termasuk juga permohonan pra-peradilan dari Dr. Tifa. Nah, kita lihat nanti seperti apa perjalanannya. Tapi terima kasih Bapak-bapak untuk kehadiran dan penjelasannya malam hari ini. Bang Al-Katiri, terima kasih. Pak Beni, terima kasih. Mas Andi, terima kasih. Sehat selalu semuanya. Usai jeda pemirsa, kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lain untuk Anda. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, polisi akhirnya mengungkap hasil penyelidikan selama 3 pekan tewasnya Dr. Alex Christolori. Pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Warga Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad laki-laki dalam kondisi terbungkus karung di sebuah lapangan tanah merah kawasan Kafling. Pemirsa, serangan drone Ukraina menyasar 3 gudang di Rusia. Warga Iran memadati kota Teheran untuk merayakan upacara Arab. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan bahwa Amerika Serikat juga terlibat dalam pembicaraan antara Iran dan Oman terkait kerjasama pengaturan Selat Hormuz. Kerjasama pengaturan Selat Hormuz dilakukan demi menciptakan jalur yang aman dan menjamin keamanan untuk kapal-kapal global dalam berlayar di selat tersebut. Presiden Donald Trump menyatakan tidak akan ragu untuk menyerang Iran secara besar-besaran jika Iran tidak kunjung sepakat dengan Amerika Serikat. Trump juga menegaskan bahwa kesepakatan damai antara kedua negara akan terjalin jika Iran sepakat untuk tidak mengembangkan senjata nuklirnya. Kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Dan saya Ken Ana serta teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia Malam pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.